Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan materi pemilihan kepala daerah dan kepala desa. Dengan saya Aryani Cahya dan rekan saya Winda Cynthia Putri. Untuk pendahuluan dan penjelasan tentang pemilihan kepala daerah akan dijelaskan oleh saya sendiri. Latar belakang pentingnya pemilihan kepala daerah dan kepala desa dalam demokrasi lokal tentunya harus dilakukan untuk mencapai tujuan demokrasi. Tujuan memahami demokrasi lokal adalah untuk memahami konsep pemilihan kepala daerah dan kepala desa, menjelaskan mekanisme dan pelaksanaannya. Konsep pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah secara definisinya kepala daerah atau gubernur, bupati, atau wali kota secara langsung oleh rakyat. Dasar hukum pemilihan kepala daerah ada pada UU nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada. Asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil atau dalam singkatan LUBER Jurdil. Tujuan pemilihan kepala daerah adalah memilih pemimpin yang aspiratif dan akuntabel. Tentunya dalam pemilihan kepala daerah, mekanismenya adalah ada beberapa tahapan. 1. Pendaftaran pasangan calon kepala daerah, 2. Kampanye, 3. Pemungutan suara, dan terakhir penghitungan dan penetapan hasil pemilihan kepala daerah. Kedua, pemilih diwajibkan adalah warga negara Indonesia asli berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah atau sudah memiliki kartu tanda penduduk. Terakhir, penanggung jawab. Penanggung jawab dalam pemilihan kepala daerah dan kepala desa tentunya dilakukan oleh KPU atau Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu. Kedua, untuk penjelasan tentang konsep dan pemilihan kepala desa akan dijelaskan oleh rekan saya, Winda Cynthia Putri. Dipersilakan. Definisi pemilihan kepala desa secara demokratis. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah terkait, tujuan meningkatkan partisipasi masyarakat desa. Mekanisme Pilkada tahap 1, pendaftaran calon panitia desa, 2. Kampanye tertutup atau terbuka, 3. Pemungutan suara, 4. Pelantikan oleh bupati atau wali kota. Pemilihan warga desa yang terdaftar, badan pengawas, panitia pengawas desa. Bersama pilkada dan pilkades, sama-sama dilaksanakan secara langsung, melibatkan partisipasi masyarakat sebagai pemilih, menggunakan prinsip demokrasi dan transparansi. Perbedaan pilkada dan pilkades. Perbedaan pilkada dan pilkades. Aspek tingkat pilkada provinsi, kabupaten, atau kota. Tingkat pilkades desa. Aspek dasar hukum, tingkat pilkada, dasar hukum pilkada, undang-undang pilkada, dasar hukum pilkades, undang-undang desa. Aspek pengawas pilkada Bawaslu, aspek pengawas pilkades, panitia pengawas desa. Tantangan dan solusi. Tantangan politik uang, solusinya pengawas ketat oleh Bawaslu atau KPK. Tantangan konflik sosial, solusinya edukasi masyarakat. Pada kesimpulannya, untuk pemilihan kepala daerah dan kepala desa adalah bentuk demokrasi secara tingkat lokal. Mekanisme keduanya diatur hukum dengan tahapan yang jelas. Juga partisipasi masyarakat adalah kunci sukses pemilihan kepala daerah dan kepala desa. Sekian pemaparan materi pada pemilihan kepala daerah dan kepala desa yang disampaikan oleh kelompok 2. Sekian, apabila banyak kekurangan dan kelebihan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.